para sultan dan penguasa Anatolia, pangeran perbatasan Saljuk dan pelindung perbatasan umat muslim, yang mendirikan salah satu kekaisaran paling terkenal dalam sejarah, penindas bangsa Mongol dan penakluk Bizantium. Penguasa muslim yang bertempur dengan pasukan Mongol dan Bizantium dalam pertempuran epik yang tak terlupakan, membongkar benteng-benteng Romawi dan memusnahkan pasukan mereka. Dan pada masanya kekaisaran Bizantium pun membayar upeti kepadanya. Dia mengubah Anatolia dari sarang tentara salib menjadi tanah Islam dan wilayah kekuasaan umat muslim. Dia mewariskan kepemimpinannya kepada Utsman sehingga kelak dia menjadi salah satu pendiri imperium terbesar dalam sejarah. Dia adalah orang yang menempatkan benih pertama yang mengubah suku Kai dari suku yang melarikan diri dari Mongol menjadi sebuah imperium global yang berkuasa selama lebih dari 6 abad lamanya. Selamat datang di hadapan Bapak para Sultan, Pangeran Perbatasan Saljuk yang agung, dan komandan pasukan muslim yang taat beragama, pelindung Islam di Anatolia dari kezaliman Bizantium dan Mongol. Selamat datang di hadapan Ertugrul Bek, putra Sulaiman Shah. Cerita dimulai pada tahun 1191 di Asia Tengah, khususnya di negara Afghanistan saat itu. Sulaiman Shah, pemimpin suku Kai, dianugerahi anak yang lahir dengan sehat. Sulaiman memberikan nama putranya Ertugrul, yang berarti elang emas. Dan Ertugrul lahir pada saat yang sangat sulit, karena Turkmenistan sedang berada dalam kondisi perang dengan Mongol, dan serangan Mongol saat itu juga menimpa suku Kai. Tetapi orang-orang hebat memang dilahirkan di hari-hari yang sulit. Dalam keadaan seperti itu, Sulaiman Shah memutuskan untuk bermigrasi dengan sukunya untuk menyelamatkan mereka dari Asia Tengah ke Asia Kecil. Tetapi ketika suku itu menyeberangi sungai Efrat, Sulaiman Shah jatuh dan tenggelam. Setelah kematian Sulaiman, suku Kai terbagi menjadi 2 bagian. Sebagian kembali ke tanah asal mereka bersama Senghor Teken, dan sebagian yang lain melanjutkan perjalanan ke Asia Kecil bersama Ertugrul Bek, putra Sulaiman. Ertugrul akhirnya berhasil membawa mereka ke Asia Kecil di daerah padang rumput yang luas pada tahun 1230 Masehi. Saat itu suku Kai yang dipimpin oleh Ertugrul mendapati bahwa perang sedang berkecamuk antara Daulah Khawarizmiyah dan Daulah Saljukiyah. Ada pula sejarawan lain yang menulis bahwa Daulah Saljukiyah saat itu sedang bertempur melawan Mongol atau melawan pasukan Romawi. Tetapi sebagian besar sejarawan dengan suara bulat setuju bahwa perang yang terjadi saat itu adalah antara pasukan Saljuk dengan pasukan Daulah Khawarizmiyah di era di mana Daulah Khawarizmiyah dipimpin oleh para pemimpin yang zalim. Ertugrul dan rombongannya mendapati bahwa pasukan Daulah Khawarizmiyah saat itu mengepung pasukan Daulah Saljukiyah dengan pedang, dan Sultan Daulah Saljukiyah, Sultan Alauddin Kekbat, sedang berada dalam ancaman di tengah tekanan pasukan Daulah Khawarizmiyah. Pada saat itulah Ertugrul dan para prajuritnya muncul dari tempat yang tidak terduga, dan dia mematahkan pengepungan terhadap Daulah Saljukiyah, sehingga sebagian besar pasukan mereka dihancurkan oleh tangannya, sehingga orang-orang Daulah Khawarizmiyah melarikan diri dari pertempuran. Sultan Saljuk, Sultan Alauddin, merasa bahwa Ertugrul dan para kesatrianya adalah pertolongan Allah bagi dirinya dan pasukannya. Dia tidak pernah melihat Ertugrul dan pasukannya sebelum kejadian tersebut. Yang membuat Sultan Alauddin takjub ialah karena 400 penunggang kuda dari suku Kai berhasil mematahkan pengepungan Daulah Khawarizmiyah dan mendorong mereka untuk mundur. Padahal pada saat itu, pasukan Khawarizmiyah adalah satu-satunya pasukan yang mampu mengalahkan bangsa Mongol. Setelah para ksatria suku Kai menunjukkan keberanian mereka dalam mematahkan pengepungan, Sultan Alauddin menyadari bahwa kehadiran suku Kai di Anatolia akan menjadi perisai pencegah serangan eksternal, sehingga dia memberikan kota Surgut
di perbatasan dengan Bizantium untuk dikuasai oleh suku Kai, dan memang Daulah Saljukiya akhirnya mendapatkan apa yang mereka inginkan, sehingga Ertugrul dan para keturunannya kelak menjadi duri bagi penguasa Bizantium. Ertugrul dan suku Kai bekerja keras untuk melindungi perbatasan dan membuka kastil dan menyebarkan Islam di antara dinding-dinding benteng Bizantium yang gelap. Dia juga mampu melatih tentaranya dengan efisiensi yang tinggi untuk membantu negara Islam Daulah Saljuk dalam penaklukan-penaklukannya. Keberadaan Ertugrul dan suku Kai mampu mengembalikan wibawa Daulah Saljukiyah di Anatolia. Ertugrul dan suku Kai juga ikut berjuang dalam mengusir pasukan salib yang masih tersisa di Anatolia. Setelah mengamankan perbatasan dengan Bizantium, Ertugrul dan pasukan Daulah Saljukiyah pergi menuju Kaukasus dan bertemu dengan negara Kristen Karaj. Dan setelah pertempuran sengit, akhirnya kedua pasukan, Ertugrul dan pasukan Saljuk, mampu mengalahkan Karaj. Kekalahan kerajaan Karaj benar-benar menghancurkan pasukan kerajaan Karaj, dan situasinya tetap stabil sepanjang periode Sultan Alauddin. Daulah Saljuk berhasil mencapai kemenangan yang cemerlang, dan Bizantium tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan mereka. Pada tahun 1237, Sultan Alauddin Kaikbat meninggal dan digantikan oleh putranya Ghiyasuddin yang tidak berpengalaman dan tidak memiliki jiwa kepemimpinan. Sultan Ghiyasuddin juga lemah dalam perang dan memiliki perangai yang kasar. Di saat yang genting ini, pemimpin Mongol Baekjeonwan tiba di kota Erzurum dan memasukinya setelah menghabisi sebagian penduduknya. Saat itu semua orang menyadari bahaya bangsa Mongol yang dibicarakan Ertugrul selama bertahun-tahun. Maka Sultan Saljuk, Sultan Ghiyasuddin, mengirim suku-suku Turkmenistan dan meminta Ertugrul Bek untuk memimpin pasukan. Sultan Saljuk juga memerintahkan Ertugrul untuk meminta senjata dan pasukan dari orang-orang Armenia dan Karaj. Tetapi ketika Ertugrul tiba dengan tentaranya ke hadapan Sultan, Ertugrul menasihati Sultan Ghiyasuddin untuk tidak bergantung pada orang-orang Armenia dan Karaj, meskipun mereka adalah sekutu Daulah Saljukiyah, karena Ertugrul meyakini bahwa mereka akan mengecewakan Daulah Saljukiyah di saat-saat yang sulit. Tetapi Sultan Ghiyasuddin tidak mendengarkan saran Ertugrul, dan pasukan Daulah Saljukiyah pun mulai bergerak dengan tentara mereka ke kota Erzincan untuk menghadapi orang-orang Mongol. Sultan Ghiyasuddin pun berkemah dengan pasukannya di lembah Gunung Kosa, dan ketika dia sampai di lembah, dia mendapati kabar buruk tentang pengkhianatan orang-orang Armenia dan Karaj, dan orang Armenia dan Karaj itu bergabung dengan orang-orang Mongol, seperti yang diduga oleh Ertugrul Bek. Maka Sultan Ghiyasuddin pun bertemu dengan para pemimpin Daulah Saljukiyah. Pada waktu itu, Ertugrul menyarankan kepada Sultan Ghiyasuddin untuk menunggu dan tidak langsung menyerang bangsa Mongol, dan menyusun rencana yang matang. Karena takut jika umat Islam kalah jumlah dengan Mongol, maka jumlah pasukan Mongol akan meningkat dengan bergabungnya orang-orang Armenia dan Karaj. Tetapi Sultan Ghiyasuddin tidak mendengar nasihat Ertugrul dan memerintahkan 20.000 pasukan Saljuk untuk bersiap menyerang pasukan Mongol. Dan karena kuatnya tekanan dari pasukan Daulah Saljukiyah, orang-orang Mongol pun berpura-pura mundur sehingga para prajurit Daulah Saljukiyah mengejar mereka, dan akhirnya pasukan Daulah Saljukiyah masuk ke dalam perangkap yang disiapkan pasukan Mongol. Pasukan Mongol dan para sekutunya pun mengelilingi pasukan Daulah Saljukiyah dari semua sisi, dan pasukan Daulah Saljukiyah pun berjatuhan terbunuh oleh pasukan Mongol satu demi satu. Pada saat itu, Sultan dan para pembantunya melarikan diri ke Anatolia. Namun Sultan Daulah Saljukiyah tidak menemukan jalan keluar untuk bertahan hidup kecuali dengan menyerahkan diri dan tunduk kepada Baekjeon, pemimpin pasukan Mongol. Dan kemudian bangsa Mongol pun bergerak dan mulai menguasai kota-kota Sias dan Kayseri. Dan kekalahan tersebut mengakibatkan timbulnya kekacauan di wilayah Anatolia. Hal ini menyebabkan kemunduran dan disintegrasi di dalam Daulah Saljukiyah, sehingga Ertugrul kembali ke Sogut dan merasa sedih melihat kondisi umat Islam dan penderitaan rakyatnya.
Ertugrul pun mulai bergerak. Ertugrul berusaha untuk mengembangkan kekuatan militer rakyatnya, memperkuat kota dan pasukannya, dan mempersiapkan pasukan yang kuat untuk mengeluarkan Mongol dan Bizantium dari seluruh wilayah Anatolia. Tetapi pada tahun 1258, bangsa Mongol menyerbu Baghdad di bawah kepemimpinan Holago. Setelah aliansi mereka dengan tentara Salib dan Syiah bekerja sama untuk menghancurkan umat Islam di Baghdad, dan memang pasukan Mongol dan para sekutunya saat itu berhasil membunuh lebih dari 1 juta umat Islam dan menghancurkan ibu kota kekhalifahan dan membakar buku-buku umat Islam. Holago Khan juga berniat untuk menyerang Mekah dan Madinah di tengah melemahnya kekuatan umat Islam di seluruh dunia. Tetapi di tengah keputusasaan yang menyebar di seluruh dunia Islam dan cobaan yang sulit itu, Tuhan mengirimkan pada tahun yang sama pembaharu abad ke-7 Hijriah. Lahirlah pada tahun itu putra Ertugrul Bek dalam keadaan sehat. Dialah sang penerus perjuangan, sosok pembaharu yang akan membawa obor perjuangan agama Islam yang sempat padam. Dan dialah yang kelak akan mendirikan sebuah kerajaan yang akan menyebarkan Islam ke berbagai tempat di seluruh dunia. Dia adalah Utsman bin Ertugrul bin Sulaiman Shah, pendiri Kekaisaran Utsmani. Ertugrul Bek bertekad untuk membesarkan Utsman agar menjadi sosok yang penuh dengan keberanian dan mengajarinya seni bela diri dan perang sejak usia muda. Sehingga dia berpartisipasi bersamanya dalam perang melawan Bizantium pada usia 12 tahun. Ertugrul juga berusaha untuk mengajarinya prinsip-prinsip agama Islam. Ertugrul juga membangun kedekatan antara Utsman dan para ulama, agar Utsman tumbuh menjadi hamba Allah yang taat, agar kelak Utsman tumbuh menjadi pemimpin bagi sukunya dan kaumnya, dan juga bagi umat Islam. Salah satu ulama yang paling penting adalah Syekh yang menjadi guru bagi Utsman adalah teman dekat Ertugrul, yaitu Syekh Adib Ali. Syekh Adib Ali adalah seorang syekh sufi yang memegang mazhab Hanafi. Dia banyak menghabiskan waktunya untuk menyendiri bersama Tuhannya. Tidak seperti yang ditampilkan dalam drama, dengan berbagai citra mistis yang disusupkan oleh unsur sekulerisme Turki saat ini dalam semua drama sejarah Utsmani. Maka Ertugrul mengirim putranya Utsman kepada temannya Adib Ali untuk dididik dan diajarkan prinsip-prinsip agama Islam yang benar. Utsman sangat tertarik pada agama. Utsman dididik dengan agama dan moral yang benar agar dapat menjadi pengganti Ertugrul sebagai pemimpin suku Kai. Setelah pendidikan agamanya cukup, Utsman dikirim ke sebuah provinsi di tanah milik suku Kai untuk menjadi pemimpin di daerah tersebut sebelum usianya mencapai 17 tahun, agar Utsman belajar untuk bersikap adil di dalam kepemimpinannya. Utsman tumbuh menjadi seorang prajurit yang terampil dan menjadi putra terkuat Ertugrul. Dan semua orang mencintainya karena keadilannya, kepemimpinannya, kezuhudannya, dan ketaatannya dalam beragama. Sehingga para pemuda suku Kai berkumpul di sekelilingnya dalam berbagai kegiatan. Serta semua pangeran Saljuk juga menyukai Ertugrul dan Utsman, karena mereka berdua terkenal sebagai orang-orang yang rendah hati, murah hati, religius, zuhud, serta berani dalam memerangi Bizantium. Ertugrul selanjutnya membentuk pasukan yang kuat bersama pasukannya. Ertugrul pun berjihad di jalan Allah. Dia memulai penaklukannya di kota Eskişehir. Ertugrul dan pasukannya mengepungnya untuk waktu yang lama sampai Allah membukakan kota tersebut dengan izinnya. Pada saat itu, Kaisar Tudor II bergerak dengan pasukannya untuk merebut kembali kota tersebut dari kaum muslim. Ketika berita itu sampai ke Ertugrul dan pasukannya pun menyiapkan pasukan dan pergi menemuinya. Ertugrul dan pasukannya pun menyiapkan pasukan dan pergi menemui pasukan Bizantium tersebut. Sehingga kedua pasukan pun akhirnya bertemu dalam pertempuran Pazari. Meskipun pasukan yang dipimpin oleh Ertugrul Bek paling banyak hanya berjumlah 700 prajurit, tetapi mereka berhasil mengalahkan pasukan Bizantium dan pertempuran berakhir dengan kemenangan telak bagi pasukan muslim. Sebagai bentuk kesetiaannya kepada Sultan Daulah Saljukiyah, Ertugrul memberikan kota As-Sehir kepada Sultan Daulah Saljukiyah untuk menghormati kemenangannya, dan sebagai penghargaan atas usahanya dan perjuangan sukunya, Ertugrul pun menyatakan kesetiaannya kepada Sultan Ghiyasuddin
Dan tidak hanya itu, tetapi Ertugrul juga mengirim 1/5 dari rampasan perang dan tahanan yang berhasil ditangkap kepada Sultan Ghiyasuddin. Meskipun di masa Sultan Ghiyasuddin umat Islam kehilangan banyak wilayah, namun Ertugrul tidak mengkhianati kesetiaannya kepada Sultan Ghiyasuddin. Dan Ertugrul tetap konsisten pada posisinya di wilayah barat Daulah Saljukiyah untuk melindungi perbatasan Daulah Saljukiyah dari serangan Bizantium. Dan setelah pertempuran Pazari, nama Ertugrul mulai dikenal di wilayah Bizantium, dan Kaisar menyadari hal itu. Ini tentu saja menjadi bencana bagi Kekaisaran Bizantium jika mereka tidak menyingkirkan Ertugrul dengan segera. Maka Kaisar Bizantium pun mulai mempersiapkan serangan terhadap wilayah Sogod. Ertugrul Bek menyadari apa yang sedang terjadi, dan Ertugrul pun tidak memberi Kaisar Bizantium kesempatan untuk mengalahkan pasukan Muslim. Maka Ertugrul pun bersekutu dengan kabilah Karasai, yang juga merupakan orang-orang Muslim, untuk bersama-sama menyerang pasukan Bizantium di benteng Karajhisar yang terletak di sebelah barat kota Eskisehir, untuk mengamankan wilayah Sogod dari kemungkinan serangan Bizantium dan untuk memastikan kontrol militernya atas wilayah itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan kepada pasukan Ertugrul, dan Ertugrul pun serta pasukannya berhasil memusnahkan pasukan penjaga benteng Karajhisar, dan Ertugrul Bek juga berhasil merebut benteng-benteng Romawi di wilayah tersebut, sehingga dengan serangan itu Ertugrul dan umat Islam berhasil mengubah kota Karajhisar dari salah satu benteng terkuat bangsa Romawi menjadi sebuah celah yang memfasilitasi masuknya pasukan Muslim ke dalam Bizantium. Dan Ertugrul Bek tidak berhenti untuk beristirahat setelah itu. Dia mengumpulkan semua prajuritnya dan kemudian dia menyerang tentara salib dari semua arah. Dan Ertugrul memulai dengan kota terbesar Bizantium di Anatolia, yaitu kota Bilecik. Tetapi dia tidak memiliki alat pengepungan untuk menjatuhkan kota tersebut. Maka dia memutuskan untuk memotong rute pasokan makanan menuju kota tersebut. Pada saat itu, Takfur, pemimpin pasukan Bizantium di kota tersebut, keluar dari tembok Bilecik untuk menemui Ertugrul di luar tembok benteng. Maka terjadilah bentukan senjata antara pasukan Ertugrul dengan pasukan kota Bilecik. Dalam pertempuran sengit tersebut, akhirnya pasukan pelindung kota Bilecik berhasil dimusnahkan. Pertempuran berakhir dengan kemenangan Ertugrul Bek, dan kota Bilecik akhirnya berada di bawah kendali Ertugrul. Maka Takfur, pemimpin Bilecik, akhirnya menawarkan kepada Ertugrul untuk membayar jizyah tahunan kepada Ertugrul Bek. Sebagai imbalannya, pasukan Ertugrul akan menjamin keamanan kota Bilecik. Ertugrul setuju dengan tawaran tersebut karena dia tahu bahwa ini adalah sebuah keberhasilan maksimal yang dia dapat capai hanya dengan 700 prajurit. Setelah itu, uang ini juga akan membantu Ertugrul dalam membangun pasukan yang kuat. Orhan Gazi, cucu Ertugrul yang kelak menjadi sultan, pernah berkata bahwa kakek saya Ertugrul telah mendirikan sebuah negara dari segenggam tanah. Perkataan ini ada benarnya. Ertugrul mampu setelah 50 tahun berjuang dalam jihad untuk mengubah sebuah suku Turki kecil menjadi sebuah negara yang putra dan cucunya setelahnya mampu mengubahnya menjadi sebuah imperium yang berkuasa di 3 benua. Dan wilayah Ertugrul di dalam Emirat Kai berkembang dari 1000 km persegi menjadi 4800 km persegi. Dan ketika Ertugrul merasa bahwa ajalnya telah mendekat, Ertugrul merekomendasikan Utsman untuk menjaga hubungan baik dengan para masyayikh dan ulama, terutama Syekh Adib Ali. Dan Ertugrul berpesan agar Utsman tidak melanggar nasihat Syekh Adib Ali, dan perintah itu tertulis di makam Ertugrul sampai hari ini. Dan Utsman juga tetap berpegang kuat pada nasihat ayahnya tersebut, karena Utsman merupakan sosok yang mencintai para ulama. Dan ketika Utsman memasuki usia 24 tahun, tepatnya pada tahun 680 Hijriah, roh ayahnya, Ertugrul Gazi, sang penyerang, berpulang kepada Tuhannya setelah 90 tahun berjihad dan mengabdi kepada bangsa dan agama. Setelah itu, kepemimpinan di dalam pemerintahan suku Kai langsung berpindah kepada putranya Utsman. Tetapi beberapa sumber menyatakan sebaliknya dan mengatakan bahwa Utsman mengambil alih pemerintahan setelah melalui konflik dengan pamannya Dundar. Dundar berpendapat bahwa dia lebih pantas memimpin daripada Utsman. Tetapi para ksatria dan tentara lebih mencintai Utsman.
dan mereka mendukung pemerintahan Utsman karena Utsman merupakan sosok yang berani dan mampu memimpin pasukannya dalam pertempuran. Setelah Utsman memenangkan konflik dengan pamannya dan menghilangkan persaingan dengan pamannya Dundar, maka dimulailah pemerintahan Utsman. Dialah pendiri salah satu imperium terbesar dalam sejarah. Utsman Ghozi putra Ertugrul yang akan menyelesaikan apa yang ayahnya mulai. Utsman melanjutkan perjuangan umat Islam untuk berjihad melawan Bizantium. Semoga Tuhan mengampuni penyerbu pasukan Romawi, Ertugrul putra Sulaiman, yang tanpa penaklukan dan jihadnya setelah kehendak Allah yang Maha Kuasa, Emirat Sukukai mungkin akan menghilang dan mungkin tidak akan ada Imperium Turki Utsmani di dalam catatan sejarah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati semua yang berjuang di jalan Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni Ertugrul Ghozi yang memukul Bizantium dan meruntuhkan benteng mereka. Semoga Tuhan mengampuni penakluk Anatolia dan bapak para sultan, sang mujahid Ghozi Amir Ertugrul Bek. Terima kasih Anda sudah menonton video ini sampai habis, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya insyaallah. Saya Muhammad Izdian Muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.